Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Kristus akhir zaman yang bisa memberi manusia jalan hidup yang kekal. Jalan kehidupan bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun, dan itu tidak mudah diperoleh oleh semua manusia. Itu karena hidup hanya berasal dari Tuhan, yang artinya hanya Tuhan sendiri yang memiliki hakikat kehidupan. Tidak ada jalan kehidupan tanpa Tuhan sendiri, dan hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan aliran air hidup yang abadi. Sejak Ia menciptakan dunia, Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan yang meliputi vitalitas hidup, yang memberikan kehidupan bagi manusia, dan telah membayar harga yang mahal agar manusia bisa beroleh hidup. Tuhan melakukannya karena Tuhan sendiri adalah hidup yang kekal, dan Tuhan sendirilah jalan kebangkitan bagi manusia. Tuhan tidak pernah menjauh dari hati manusia dan selalu tinggal di antara manusia. Ia menjadi kekuatan penggerak dalam hidup manusia, landasan eksistensi manusia, dan simpanan yang melimpah bagi eksistensi manusia setelah dilahirkan. Ia menyebabkan manusia dilahirkan kembali dan memampukan manusia menjalani setiap perannya dengan gigih. Berkat kuasanya dan kekuatan hidupnya yang tidak terpadamkan, manusia telah hidup selama generasi demi generasi, dan selama itulah kuasa kehidupan Tuhan telah menjadi landasan bagi eksistensi manusia, dan karenanya Tuhan telah membayar harga yang tidak pernah dibayarkan oleh manusia biasa manapun. Kekuatan hidup Tuhan dapat mengatasi kekuatan manapun serta melampaui kekuatan lainnya. Kehidupannya kekal, kuasanya menakjubkan, dan kekuatan hidupnya tidak mudah ditundukkan oleh makhluk ciptaan atau kekuatan musuh manapun. Kekuatan hidup Tuhan sungguh nyata dan memancarkan cahaya terang kapanpun dan dimanapun. Kehidupan Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya, melewati pergolakan surga dan bumi. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kehidupan Tuhan tetap bertahan, karena Tuhan adalah sumber eksistensi dari segala sesuatu dan akar dari segala eksistensi itu. Kehidupan manusia berasal dari Tuhan, surga pun ada karena Tuhan, dan eksistensi bumi berasal dari kekuatan kehidupan Tuhan. Tidak ada satu objek pun yang memiliki vitalitas yang dapat melampaui kedaulatan Tuhan, dan tidak ada apapun yang cukup kuat untuk melepaskan diri dari jangkauan otoritas Tuhan. Oleh karena itu, siapapun mereka, semua orang harus tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua orang harus hidup mematuhi perintah Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kendalinya. Mungkin sekarang engkau sekalian berharap bisa menerima kehidupan, atau mungkin berharap bisa memperoleh kebenaran. Apapun itu, engkau sekalian berharap bisa menemukan Tuhan yang bisa engkau andalkan, dan Tuhan yang bisa memberimu hidup yang kekal.
Kalau engkau sekalian berharap bisa menemukan hidup yang kekal, engkau sekalian harus memahami sumber hidup yang kekal, dan engkau harus tahu di mana Tuhan berada terlebih dahulu. Aku sudah mengatakan bahwa hanya Tuhan saja kehidupan yang tidak berkesudahan, dan hanya Tuhan yang memiliki jalan kehidupan. Karena hidupnya tidak berkesudahan, maka hidupnya bersifat kekal, dan karena Tuhan satu-satunya jalan kehidupan, maka Tuhan merupakan jalan menuju hidup yang kekal. Oleh karena itu, engkau harus terlebih dahulu memahami di mana Tuhan berada dan bagaimana cara memperoleh jalan menuju hidup yang kekal ini. Sekarang mari kita bersama-sama bersekutu kedua masalah ini secara terpisah. Apabila engkau sekalian benar-benar ingin menemukan jalan hidup yang kekal, dan jika engkau mencarinya dengan sepenuh hati, jawablah pertanyaan ini terlebih dahulu. Di manakah Tuhan sekarang? Mungkin engkau sekalian akan menjawab bahwa Tuhan berada di surga. Tentu saja, Ia tidak tinggal di rumahmu, bukan? Mungkin engkau sekalian akan menjawab, Tuhan tentu tinggal di antara segala sesuatu. Atau mungkin engkau sekalian mengatakan, Tuhan tinggal di hati setiap orang, atau Tuhan berada di dalam dunia rohani. Aku tidak menyangkali hal ini, tetapi aku harus menerangkan hal ini. Tidak sepenuhnya tepat mengatakan bahwa Tuhan tinggal dalam hati manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Itu terjadi karena di antara umat yang percaya kepada Tuhan, ada yang keyakinannya benar dan ada yang keyakinannya salah. Ada yang berkenan di hadapan Tuhan dan ada yang tidak berkenan di hadapannya. Ada yang menyenangkan hati Tuhan dan ada yang membuatnya murka, serta ada yang disempurnakan Tuhan dan ada yang Ia singkirkan. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa Tuhan tinggal hanya dalam hati beberapa orang, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi merupakan orang-orang yang sungguh mempercayai Tuhan, mereka yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang disempurnakannya. Mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Karena mereka dipimpin oleh Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar dan melihat jalan kehidupan Tuhan yang kekal. Mereka yang keyakinannya salah terhadap Tuhan, mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka yang membuat Tuhan murka, mereka yang disingkirkan oleh Tuhan, mereka akan tolak oleh Tuhan, mereka tidak akan memperoleh jalan kehidupan dan tetap tidak mengetahui di mana Tuhan berada. Sebaliknya, mereka yang hatinya didiami oleh Tuhan, tahu di mana Tuhan berada. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi jalan kehidupan oleh Tuhan, dan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Apakah sekarang engkau sekalian tahu di mana Tuhan berada? Tuhan berada di dalam hati manusia dan di sisi manusia. Ia tidak hanya berada di dalam dunia rohani, dan yang terutama, Ia tinggal di antara manusia. Oleh karena itu, kedatangan akhir zaman telah membawa pekerjaan Tuhan ke dalam wilayah baru. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta
dan Ia adalah landasan di hati manusia, dan selain itu, Ia berada di antara manusia. Hanya dengan cara inilah, Ia bisa membawa jalan kehidupan kepada umat manusia dan membawa manusia ke dalam jalan kehidupan. Tuhan telah datang ke dunia dan tinggal di antara manusia, agar manusia bisa memperoleh jalan kehidupan dan agar manusia bisa tetap ada. Sementara itu, Tuhan juga mengatur segala sesuatu di alam semesta agar semuanya dapat bekerja sama dengan pengelolaannya di antara manusia. Karena itu, jika engkau sekalian hanya mengakui doktrin bahwa Tuhan tinggal di surga dan di hati manusia, tetapi tidak mengakui kebenaran akan keberadaan Tuhan di antara manusia, maka engkau sekalian tidak akan mendapatkan kehidupan dan tidak akan memperoleh jalan kebenaran. Tuhan sendiri adalah kehidupan dan kebenaran, dan kehidupan dan kebenarannya hidup berdampingan. Mereka yang tidak bisa memperoleh kebenaran tidak akan mendapatkan kehidupan. Tanpa bimbingan, dukungan, dan pembekalan kebenaran, engkau sekalian hanya akan mendapatkan pesan tertulis, doktrin, serta kematian. Kehidupan Tuhan tidak berkesudahan, serta kebenaran dan kehidupannya hidup berdampingan. Jika engkau tidak bisa menemukan sumber kebenaran, engkau tidak akan memperoleh nutrisi kehidupan. Jika engkau tidak bisa mendapatkan penyediaan kehidupan, engkau tentu tidak akan memperoleh kebenaran. Karena itu, terlepas dari berbagai imajinasi dan konsepsi, seluruh tubuhmu tidak akan ada artinya dan hanya akan menjadi daging, dagingmu yang berbau busuk. Ketahuilah bahwa kata-kata dalam buku bukan kehidupan, catatan sejarah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran, dan berbagai doktrin masa lalu tidak bisa menjadi catatan tentang firman yang diucapkan oleh Tuhan saat ini. Hanya hal-hal yang diungkapkan Tuhan ketika Ia datang ke dunia dan tinggal di antara manusia adalah kebenaran, kehidupan, kehendak Tuhan, dan cara kerjanya saat ini. Kalau engkau sekalian hanya menerapkan catatan tentang firman yang diucapkan Tuhan di masa yang lampau hingga saat ini, engkau adalah arkeolog, dan cara terbaik untuk menggambarkan dirimu adalah seorang ahli dalam warisan sejarah. Itu karena engkau sekalian selalu mempercayai jejak-jejak pekerjaan yang Tuhan lakukan di masa lalu, hanya mempercayai bayangan yang Tuhan tinggalkan ketika dahulu Ia bekerja di antara manusia, dan hanya mempercayai jalan yang Tuhan berikan kepada para pengikutnya di masa yang lampau. Engkau tidak mempercayai arah pekerjaan Tuhan saat ini, tidak mempercayai dukungan Tuhan yang dahsyat saat ini, dan tidak mempercayai jalan kebenaran yang diungkapkan Tuhan saat ini. Jadi, engkau sudah pasti pemimpi di siang bolong yang terputus sepenuhnya dari kenyataan. Jika kini engkau masih memegang teguh perkataan yang tidak mampu memberikan kehidupan bagi manusia, engkau ibarat kayu mati, tidak bisa ditolong lagi, karena engkau sekalian terlalu konservatif, terlalu keras kepala, terlalu banyak beralasan. Tuhan yang menjadi manusia adalah Kristus, dan karena itu
Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang adalah Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena Ia memiliki substansi sebagai Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah penipuan. Kristus bukan sekedar manifestasi Tuhan di dunia, tetapi justru merupakan daging manusia yang dipilih oleh Tuhan selagi Ia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Manusia ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sembarang manusia, tetapi yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia dan mengungkapkan watak Tuhan, mewakili Tuhan, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Cepat atau lambat, para Kristus palsu itu akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka tidak memiliki substansi Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, jika engkau sungguh-sungguh ingin mencari jalan kehidupan, engkau harus mengakui terlebih dahulu bahwa dengan datang ke dunia, Ia menganugerahi jalan kehidupan kepada manusia, dan engkau harus mengakui bahwa pada akhir zaman, Ia datang ke dunia untuk menganugerahi jalan kehidupan kepada manusia. Ini bukan masa yang lampau. Hal ini terjadi sekarang. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau sekalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh pesan tertulis, dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan bisa memperoleh kehidupan dan tidak akan pernah mendapatkan jalan hidup yang kekal. Itu terjadi karena mereka hanya memiliki air keruh yang tidak mengalir selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan selamanya akan tetap menjadi jasad, boneka iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya mencoba memegang teguh masa lalu, hanya berusaha mempertahankan keadaan apa adanya dengan diam di tempat, dan tidak berupaya mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau justru menentang Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergulung dan bunyi guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk dan menunggu kehancuran dengan pasif, mempertahankan kebodohanmu dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seseorang yang mengikuti jejak langkah Sang Anak Domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan yang engkau yakini dengan teguh adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang?
Bagaimana tulisan dalam buku-bukumu yang mulai menguning termakan usia bisa membimbingmu menuju zaman baru? Bagaimana buku-buku itu bisa menuntunmu mencari jejak langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana buku-buku itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah pesan tertulis yang hanya bisa memberikan hiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan kehidupan. Firman yang engkau baca hanya dapat memperkaya lidahmu, bukan kata-kata hikmat yang bisa membantumu memahami kehidupan manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah perbedaan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Bukankah ini membantumu memahami misteri yang terdapat di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau sekalian membawa dirimu ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau sekalian masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau sekalian berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja, melihat siapa yang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau sekalian tidak melakukan itu, engkau tidak akan bisa menemukan kebenaran dan tidak akan memperoleh kehidupan. Mereka yang berharap memperoleh kehidupan tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan oleh Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi, dan mereka yang tidak menerima jalan kehidupan yang diberikan oleh Kristus hanyut dalam fantasi. Maka aku mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau sekalian percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan mematuhi jalan-Nya. Engkau sekalian tidak boleh berharap memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran atau menerima bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru, dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau sekalian tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, engkau sekalian akan dibakar dalam keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus sesungguhnya merupakan pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan utus untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau sekalian tidak bisa menerima semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, engkau sekalian menghujat Roh Kudus. Pembalasan yang akan diderita oleh mereka yang menghujat Roh Kudus tampak jelas bagi semua orang. Aku juga mengatakan kepada engkau sekalian bahwa jika engkau menentang Kristus akhir zaman dan menyangkalnya, tidak ada seorang pun yang bisa memikul konsekuensinya bagimu. Selain itu, mulai hari ini engkau tidak akan memiliki kesempatan lain untuk berkenan kepada Tuhan
Meskipun engkau sekalian berupaya menebus kesalahanmu, engkau tidak akan pernah melihat wajah Tuhan. Yang engkau lawan bukanlah manusia, yang engkau sangkal bukan makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari konsekuensi ini? Engkau tidak melakukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang mengerikan. Karena itu, aku menasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik dengan gegabah, karena hanya kebenaran yang bisa membawa kehidupan bagimu, dan tidak ada satu hal pun selain kebenaran yang bisa membantumu lahir kembali dan melihat wajah Tuhan.